Baik, perkenalkan nama saya Najwa Baki Sahab, saya dari Universitas Sriwijaya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengawal isu tuberkulosis di Indonesia. Nah, sebelum membahas tentang bagaimana sih cara kita mengkawal isu itu, kita harus bahas dulu kenapa kita harus mengawal isu tuberkulosis ini. Jadi, bisa kita lihat di sini, pertama di sini ada skema situasi TBC di Indonesia. Jadi, Indonesia itu sudah naik ke peringkat kedua dunia dengan beban kasus TBC terbanyak setelah India. Jadi, TBC ini sudah menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia berdasarkan data terbaru. Jumlah kasus TBC di Indonesia itu sudah mencapai 821.000 kasus pada tahun 2023. Jadi angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1995 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus TBC terbanyak kedua di dunia. Pemerintah juga telah menetapkan target untuk menurunkan angka TBC menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Namun, pencapaian target ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti cakupan penemuan kasus yang baru mencapai 77% dan cakupan terapi yang masih sangat rendah, yaitu sekitar 2,6%. Oleh karena itu, peran berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa kedokteran, itu sangatlah diperlukan dalam mengkawal dan mendorong upaya penanggulangan TBC di Indonesia. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita juga harus tahu situasi terkini TBC di Indonesia itu berarti sudah menjadi peringkat global. Lalu juga cakupan deteksi kasusnya tadi, walaupun sudah 77%, masih ada kasus yang belum teridentifikasi dan cakupan terapinya hanya 2,6%. Dengan tantangan utama stigma sosial, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan juga resistensi obat. Nah, sekarang kita akan menjawab, bagaimana sih cara kita mengkawal isu ini sebagai pengurus harian nasional? Untuk strateginya itu, pertama-tama, sebagai organisasi mahasiswa kedokteran yang memiliki pengaruh luas, ISMKI itu memiliki tanggung jawab dan juga hak untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian TBC. Salah satunya kita bisa membuat kajian tentunya atau publikasi ilmiah. Jadi kajian mendalam tentang TBC itu sangat penting untuk memastikan advokasi dan kampanye berbasis bukti ilmiah. Mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan itu menyusun laporan kajian tentang kebijakan pemerintah tentang TBC, melakukan riset sederhana di lingkungan kampus, menulis artikel ilmiah dan opini di media massa atau jurnal kedokteran. Selain itu, kita dapat melakukan publikasi dan juga propaganda. Kita dapat membuat sebuah infografis, poster edukatif, dan publikasi media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, kita bisa melakukan advokasi. Jadi, advokasi ini merupakan salah satu cara utama untuk memastikan kebijakan kesehatan yang diambil itu berbasis bukti dan berpihak kepada masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu kita dapat melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan juga lembaga terkait. Lalu kita dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan cakupan terapi dan akses terhadap pengobatan TBC itu sendiri. Selain itu juga kita dapat, memastikan adanya pendanaan yang cukup untuk, program eliminasi dari TBC ini sendiri. Lalu juga kita dapat bekerja sama dengan organisasi lain untuk menyuarakan kepentingan dari pasien TBC. Nah, selain itu kita dapat melakukan edukasi dan juga kampanye nasional. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu merupakan, langkah penting dalam pencegahan dan juga pengendalian dari TBC. Nah, kita dapat melakukan kegiatan, seperti seminar, webinar, workshop, tentang TBC ini bagi mahasiswa kedokteran dan juga masyarakat umum. Lalu kita dapat, menyelenggarakan kampanye nasional melalui media sosial, televisi, dan radio. Selain itu juga kita dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan juga, mungkin kita bisa membuat sebuah program relawan untuk deteksi dini dan, pendampingan pasien TBC di daerah dengan angka kejadian tinggi. Baik, kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, jadi
Peran pengurus harian nasional (ISMKI) itu sangatlah krusial dalam mengawal isu terkait TBC dengan kekuatan dan juga pengaruh yang dimiliki. ISMKI itu dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi tentang pencegahan dan pengobatan TBC, serta mendorong kebijakan yang lebih efektif. Melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan, edukasi, dan kampanye tadi, ISMKI dapat membantu mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Indonesia. Dengan kerjasama yang solid, kita juga dapat memastikan bahwa informasi yang tepat sampai ke masyarakat dan kebijakan yang diambil itu benar-benar memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan terima kasih.